Oke guys, di video kali ini saya akan membahas alur cerita dari film yang berjudul Goodbye Mr. Cool yang dibintangi oleh Ekin Cheng. Film ini mengisahkan tentang seorang bos gangster yang memutuskan tobat setelah dipenjara. Namun ia terpaksa kembali ke dunia gangster demi menyelamatkan anaknya yang diculik. Nah, daripada penasaran, langsung aja kita ke ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan Alung yang diberi tugas untuk menculik seorang pria di Thailand. Namun sialnya, targetnya itu berhasil kabur dan memanggil bala bantuan. Namun karena terlalu banyak, satu persatu anak buah Alung pun tewas hingga menyisakan ia seorang diri. Saat akan kabur, kaki Alung tertusuk pisau hingga membuatnya cacat. Namun untungnya, ia berhasil selamat meninggalkan tempat tersebut. Scene berlanjut ke sebuah penginapan. Alung yang sudah aman lalu menelepon bos besarnya untuk meminta bantuan. Namun siapa sangka, yang datang malah polisi. Alung pun kini merasa kalau ini cuma jebakan bosnya supaya ia celaka. Di penjara Alung bertemu Wong Fat, seorang narapidana yang akan segera dihukum mati. Orang itu curhat kalau ia menyesal telah melakukan hal-hal buruk. Jika bisa memilih, ia ingin menjalani kehidupan yang normal. Mendengar omongan tersebut, Alung pun seperti mendapat hidayah dan kini membuatnya sadar akan semua kesalahannya. Scene pun berlanjut ke 7 tahun kemudian. Kini Alung sudah bebas dan ingin memulai kehidupannya yang baru. Ia lalu menemui mantan bawahannya yang sudah tobat duluan, bernama Hong. Hong pun dengan senang hati menyambut Alung dan membolehkannya untuk tinggal sekaligus menjadi pegawai di kafe miliknya. Walaupun cuma seorang pelayan, Alung terlihat bahagia menjalani pekerjaannya, sampai akhirnya datang sekelompok gangster yang dipimpin oleh Cuta. Ternyata Cuta ini adalah mantan anak buah Alung yang sekali lagi ingin menjadi anak buahnya. Namun Alung menolaknya. Ia menjelaskan kalau dirinya sudah tobat dan tak ingin berurusan lagi dengan para gangster. Setelah Cuta, satu persatu mantan anak buah Alung berdatangan. Salah satunya adalah kelompok Jackie. Mereka juga ingin agar Alung bisa menjadi bos mereka lagi. Namun Alung tetap saja menolak. Lalu keesokan harinya, datang bos gangster bernama Ahsan. Ia adalah teman Alung yang kini punya peran penting di dunia gangster. Ahsan lalu menyuruh Alung untuk tidak kembali ke dunia gangster. Ia kesal karena Cuta dan Jackie ingin kembali menjadi anak buah Alung. Padahal sekarang mereka sudah menjadi anak buahnya. Alung hanya tersenyum mendengarnya. Ia menjelaskan kalau dirinya tak punya niat sedikit pun untuk kembali ke dunia gangster. Masih di hari yang sama, ada seorang pelanggan yang membawa anak kecil ke kafe. Setelah selesai makan, wanita itu lalu menitipkan anak tersebut pada Alung. Ia bilang ada keperluan sebentar dan akan segera kembali menjemputnya. Namun sampai kafe mau tutup, si wanita masih belum datang juga. Alung yang bingung lalu bertanya di mana ibunya. Namun anak itu malah memanggil Alung ayah dan bilang ingin tinggal bersamanya. Alung lalu meminta nomor HP ibunya dan segera menelponnya. Namun wanita itu bilang kalau anak tersebut adalah anak kandung Alung dan Helen, mantan pacar Alung saat masih menjadi ketua gangster dulu. Alung lalu mengingat-ingat kembali ketika 7 tahun lalu sebelum berangkat ke Thailand. Saat itu Alung meninggalkan Helen yang tengah mengandung. Alung terpaksa melakukannya karena Helen ingin ikut ke Thailand dan itu bisa membahayakan nyawanya. Scene lalu berpindah pada Helen yang baru saja pulang dari luar negeri. Ia lalu menelpon Bonnie yang ditugasi untuk merawat anaknya. Bonnie bilang kalau anaknya sedang bersama Alung karena ia tak bisa menjaganya lagi. Helen yang mendengarnya pun terkejut. Ia tak menyangka kalau Alung sudah bebas dari penjara dan kembali ke Hong Kong. Di pagi hari Alung mengantar Si Wulong ke sekolah. Meski baru sebentar, mereka terlihat begitu akrab satu sama lain.
Lalu siangnya, beberapa preman datang ke kafe untuk menagih uang keamanan. Namun karena uangnya kurang, mereka marah dan ingin membuat perhitungan. Beruntung saat itu Helen datang. Para preman pun langsung kabur sebab tahu kalau pacar Helen sekarang adalah salah satu bos gangster yang ditakuti. Melihat Alung yang diam saja saat diganggu preman, Helen pun tak percaya dan merasa kecewa. Helen bilang kalau ia kesini untuk membantu Alung supaya kembali menjadi bos gangster. Ia ingin membuat Alung menjadi nomor satu lagi, seperti dulu. Namun sama seperti sebelumnya, jawaban Alung tetap tidak. Ia sudah merasa nyaman dengan kehidupannya sekarang. Hari-hari berlalu. Alung dan Siulong kini menjadi ayah dan anak sepenuhnya. Mereka pun saling berbagi suka dan duka bersama. Lalu pada malamnya, guru Siulong yang bernama Nona Mung datang untuk memberikan pelajaran tambahan. Saat sedang asik belajar, ia didatangi teman-temannya yang ingin mengajaknya main keluar. Namun Nona Mung menolaknya dan lebih memilih melanjutkan belajar. Karena kesal, pemuda itu melampiaskan amarahnya pada Siulong. Alung yang melihat anaknya dipukul pun tak tinggal diam dan menyeret mereka keluar. Beberapa saat kemudian, sekelompok geng motor berdatangan. Rupanya ayah pemuda tadi adalah ketuanya. Ia tak terima jika anaknya disakiti dan ingin menuntut balas. Lalu tak lama, Cuta dan Jackie datang membantu dengan membawa semua anak buahnya. Nyali ketua geng motor itu pun seketika ciut. Mereka pun akhirnya meminta maaf dan pergi. Kejadian tersebut langsung menyebar ke para bos gangster. Mereka menyangka kalau Alung akan kembali ke dunia gangster dan bisa membahayakan posisi mereka. Helen sangat senang mendengar kabar tersebut. Ia percaya kalau Alung akan segera kembali menjadi bos gangster. Helen lalu menjalankan sebuah rencana. Ia dengan sengaja memancing amarah Ahsan dengan mencuri heroin miliknya. Ia ingin ditangkap dengan harapan kalau Alung akan datang untuk menyelamatkannya. Sebelum ditangkap, Helen menyuruh sekretarisnya untuk menemui Alung dan bilang situasinya supaya ia segera bertindak. Namun Alung tetap tak mau terlibat dan malah meminta bantuan pada Stephen. Stephen ini adalah pacar Helen sekaligus salah satu bos gangster yang ditakuti. Stephen lalu mendatangi Ahsan yang merupakan temannya. Ia berjanji akan membujuk Helen supaya mau menyerahkan kembali heroinnya. Namun Helen malah kesal melihat Stephen yang datang. Ia berharap Alunglah yang datang menyelamatkannya. Mereka pun cekcok hingga akhirnya putus. Helen lalu datang ke kafe dan marah-marah. Ia tak menyangka jika Alung benar-benar tega padanya. Ia juga menghamburkan heroin Ahsan untuk menghinanya. Alung yang marah lalu menampar Helen. Ia sudah muak dan menyuruh mantan pacarnya itu untuk segera tobat. Helen pun menangis dan meminta maaf. Ia berjanji mulai saat ini akan berubah dan akan berhenti dari dunia gangster. Sementara itu Ahsan yang tahu kalau Helen kembali pada Alung pun punya ide licik. Ia menelpon Stephen dan memanas-manasinya dengan bilang kalau Helen sudah balikan lagi dengan Alung. Tentu saja Stephen terhasut dan menyuruh anak buahnya untuk menculik Helen dan Siulong. Ia lalu menantang Alung berduel jika ingin mereka berdua selamat. Pada malamnya Alung datang ke tempat Stephen. Di sana sudah berkumpul para gangster yang ingin melihat pertarungan mereka, termasuk Ahsan. Stephen lalu membuat taruhan bahwa siapapun yang kalah, maka ia harus meninggalkan Hong Kong. Alung pun setuju dan mereka pun mulai berduel. Alung pun berhasil menjatuhkan Stephen dan hampir membunuhnya. Untungnya Alung berhasil menahan amarah dan tak jadi melakukan hal buruk tersebut. Stephen pun mengaku kalah dan akan segera pergi dari Hong Kong. Ia juga sudah membebaskan Helen dan Siulong.
Alung pun senang melihat mereka baik-baik saja. Dan di saat lengah itulah, Ahsan menyuruh anak buahnya untuk menusuk Alung tepat di dadanya. Tentu saja itu membuat marah mantan anak buah Alung hingga menyebabkan keributan. Sementara itu Alung yang tergeletak sudah tak bisa bertahan lagi, hingga akhirnya ia pun tewas.